Maka kata Rasul, walahunna mislul ladzi 'alaihina bil ma'ruf. Dan wajib ya suami memenuhi hak mereka para istri sebagaimana wajib atas istri memenuhi hak suaminya dengan cara yang terbaik. Ini apa? Dalam tafsirnya, walahunna 'ala rijal, hak atas perempuan dan kewajiban atas laki-laki, minal hak memenuhi hak perempuan, mislu ma lirijali 'alaihina, sebagaimana hak atas laki-laki dipenuhi atas haknya yang itu wajib atas istrinya. Ya, fal yu'addu kullu wahidin minhuma, maka hendaklah menunaikan masing-masing dari keduanya suami itu ilal akhar kepada yang lain, ma yajibu alaihi bil ma'ruf, apa yang diwajibkan atasnya dengan cara yang terbaik. Suami wajib menjalankan kewajibannya dengan cara yang terbaik untuk memenuhi hak istrinya yang terbaik. Istri wajib menjalankan kewajiban kepada suaminya dengan cara yang terbaik agar hak suaminya terpenuhi dengan cara yang terbaik. Jadi makna walahunna mislul ladzi 'alaihina bil ma'ruf, firman Allah. Nah, berarti ketaatan juga harus terwujud di kehidupan rumah tangga. Rumah tangga itu kalau tingkat rumahnya. Kalau enggak di rumah. Kepala rumah tangga, kalau rumahnya tingkat. Kalau nggak tingkat berarti rumah tangga. Kenapa ya? Dulu mungkin orang tua sudah pikirannya jauh ke depan ya. Kepala rumah tangga, biar rumahnya bertangga. Atau mungkin dulu ya ada juga sih tangga dulu kalau bocor. Sebutnya kepala rumah tangga, ibu rumah tangga. Kenapa nggak kepala rumah, ibu rumah gitu? Nanti jadi atur. Nah, Rasulullah bersabda, ya, fattaqullaha fin nisa, takutlah kalian wahai para laki-laki tentang urusan istri-istri kalian. Takut kepada Allah. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, karena kalian menjadikan mereka sebagai istri itu amanah dari Allah. Ya, bukan hanya amanah dari mertua itu. Amanah dari mertua mah gampang, pokoknya dikasih gemuk aja udah seneng mertua. Kasih gemuk, dikasih makan banyak. Walakum alaihinna wastahlalum furujahunna bi kalimatillah, dan halal farji mereka karena kalimah Allah, yakni kalimah akad. Ya, saya nikahkan putri saya dengan mahar mas kawin, ya, kunci mobil. Kuncinya tuh. Terus kunci Inggris lagi. Dari mobilnya. Saya terima nikahnya putri bapak dengan mas kawin tersebut di atas. Itu kalimah Allah. Sejak itu sah jadi halal. Yang tadinya haram jadi halal. Semenit sebelum akad haram, semenit setelah akad halal. Cuman ada tuh video yang lucu, saking dia tegangnya, ya begitu kata bapaknya, saya nikahkan anak saya percaya dengan anda dengan mas kawin, langsung dia bilang sah. Karena kan yang dijelaskan saksi harusnya kan. Nah, dia stres kayaknya begitu. Saya nikahkan sah katanya. Itu udah nggak sabar. Dijawab saya terima malah sah katanya. Udah nggak sabar itu. Langsung sah. Tapi apapun kondisinya, mau stres mau enggak, kalau sudah dinyatakan sah oleh saksi berarti sudah halal. Nah, sejak saat itulah kewajiban suami istri berlaku. Maka kewajiban ini tidak ditanggung oleh individu yang masih jomblo. Karena mau jalankan kewajiban kepada istrinya nggak ada. Di antara apa hak kewajibannya? Walakum alaihinna ala yu'tina farsakum ahdan tubuhuna. Dan hak atas kalian para suami dan wajib atas istri, tidak boleh memasukkan seseorang yang tidak disukai oleh suaminya. Itu tidak boleh memasukkan orang yang suami nggak suka sama orang itu. Termasuk itu dari dalam keluarga. Wa in fa'alna dzalik, kalau istrinya tetap melakukan itu, berarti nusus, nggak nurut sama suaminya, fadribuhunna darban ghairu mubarih. Boleh dipukul tapi pukulan yang tidak menyakitkan, tidak melukai. Berarti dikit kan. Itu sampai sekarang saya belum kebayang pukulan apa. Soalnya haram di wajah, nggak boleh menyakitkan, nggak boleh melukai. Cuma pukulan pendidikan aja. Mukul meja kayak gitu. Nah, dulu Nabi Ayub pernah memukul istrinya. Kan nggak disebut pakai apa, tapi itu sudah nazar. Kata Allah, ya sudah cabut rumput. Enggak, kalau kamu ini aku pukul 100 kali, kata ya, Nabi Ayub.
Ternyata setelah sembuh ingat ngajar gitu, tapi kasihan juga sama istrinya kayak gitu. Kalau 100 kali pakai rotan kan kata Allah biar najarnya terlaksana, ngambil rumput 100 terus pukul sekali pakai rumput. Nazarnya terlaksana, mukul 100 ya, tapi ternyata 100 Kalian. bisa. Pakai uang 100 ribuan. Itu nggak sakit tuh. Dipukul pakai uang 100 ribuan. Pakai Itu cek. ya satu contoh pukulan yang tidak menyakitkan. Ya boleh dipukul pakai uang 100 ribuan. Nah, supaya kita membuktikan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan rumah tangga, berarti masing-masing wajib paham kewajibannya sendiri-sendiri. Ini kemarin sudah saya janjikan ditampilkan begini ya. Supaya urut, maksud saya, oke, kita coba. Kewajiban pribadi sudah terlaksana belum oleh kita? Sholat, Insyaallah. salat, puasa, apalagi zikir, doa segala macam sudah. Baca Quran, segala macam. Haji, Belum. zakat, Ya. Umroh 2 kali. oh, ini kan beda dengan haji. Haji belum. Siapa? Zakat, apa harus dijakati? Atau menerima zakat malah. Yang wajib fardu ain adalah sholat dan puasa. Kalau haji dan zakat tergantung kemampuan. Tapi diniatkan sudah wajib. Saya niat ingin zakat, saya niat ingin haji harus sudah diniatkan. Tapi pelaksananya kalau mampu nanti tunggu. Akhlak sudah dipelajari, Insyaallah. sudah dijalankan. Pakaian sudah paham pakaian yang syar'i. Laki-laki berarti nggak boleh pakai celana pendek keluar yang di atas lutut. Karena oratnya mana laki-laki? Lutut sampai Terus atas pusat. Ya perempuan tentu gamis ya. Pahami, amalkan. Ini semua adalah bentuk ketaatan, bentuk konsekuensi kita dari la ilaha illallah nih. Jangan jadikan beban. Kalau nggak mau pakai gini, udah nggak usah syahadat ringan. Dia syahadat bersaksi tapi nggak mau konsekuensinya, ya buat apa kan gitu? Makan minum yang halal toib. Insyaallah. Toibnya yang masih susah. Seblak. Jangan pulang. Jangan hati-hati loh. Ini juga dosa loh kata. Astagfirullah. Antum bukan Astagfirullah. Al-Baqarah 1 Jolim. 164. Indomie. Antum bukan Al-Baqarah 164. Itu perbuatan setan. Kenapa dosa? Karena antum merusak tubuh milik Allah. Astagfirullah. Tahu kan sekarang ada anak kecil usia 12 tahun sudah cuci darah, sudah ya kan gagal ginjal, sudah diabetes. Itu karena makanannya. Kasih. Ayat berapa sih? 42. Al-Baqarah 164. Kalau tidak salah betul. Susah kali kan berarti sama juga maksiat sekali pun nggak apa-apa. Astagfirullah. Itu dosa. Cilok tuh. Bukan 164 ya sebentar. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Al-Baqarah 168. Kurang 4 ayat. Al-Baqarah 168. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan fil ardi manusia makan yang halal baik. Delapan ya. Jadi makanan yang tidak halal tidak baik itu makanan setan. Halal itu kan hukumnya, toib itu kandungan zatnya yang tidak merusak tubuh. Kalau kata Ibnu Katsir yang tidak merusak otot, saraf, Lambung. tulang. Bakso setan. Ya bangsa yang berbumbu yang terutama yang insan-insan kayak minuman kemasan, Indomie. Indomie kan bukan mie-nya ya.
Indonya, bumbunya. Bukan punya Indonya. Cilok namanya. Cilok kalau bikin sendiri dan bumbunya ini nggak masalah. Bakso itu kan itunya apa? Boraksnya, pengawetnya, perasamnya. Kalau Maman, nah makanya kenapa orang-orang tua dulu sehat-sehat dan anak sehat karena orang tua dulu bikin sendiri makanan, ya kan? Apik, Gak ada sebelah. pakai alami semua. Kalau hijau pakai daun suji, kalau kuning ya pakai kunyit, merah pakai buah bit. Tetap menarik tapi sehat. Nah, ini para istri, para ibu harus sudah mulai karena itu amanah dari Allah nanti akan dihisab. Kenapa milikku dirusak sama kamu? Ayah wajib bertanggung jawab untuk memastikan anaknya tidak diberi makanan yang tidak baik. Kalau halal mungkin agak mudah lah ya, yang baik jajan gampang ke warung itu sebenarnya meracuni. Saya alhamdulillah ya di rumah saya komplek persebelahan yang perkampungan di situ banyak mbak-mbak ngontrak yang makanan tiwul, jagung pipil kayak gitu-gitu ya. Tradisional. Jadi dari kecil kayak nah anak saya sudah terbiasa makan itu dari kecil. Dan ya ada tuh istilah ke KFC, ke McD itu bukan hanya tidak toib, mungkin halal wallah malah juga dipertanyakan ya. Pasti tidak toib dan yang lebih lagi membangun karakter hidup yang tidak sehat. Ngerasa modern, ngerasa hebat ya warteg nih McD dong. Rusak juga tuh karakternya. Ya, Sabana. ya jadi apa kewajiban suami? Memberi nafkah, mempergauli istri dengan baik, lemah lembut, memanage mendidik marahnya istri, berlaku adil, tidak mengukur, menjadikan istri sebagai kehormatan, sebagai koam. Apa koam? Pemimpin dalam arti penanggung jawab, bukan penguasa, bukan pemerintah. Kiam. Sementara kewajiban istri taat pada Allah dan suami, berhias suami, mempergauli suami dengan baik, dengan santun, dengan adab. Nah, umun marabatul baik itu tugas utamanya. Umun itu ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh, Mengandung lagi. mendidik, dan rabatul bait yang mengatur urusan rumah. Serah ibu. Mengatur urusan rumah, maka secara hukum semua pekerjaan rumah itu kewajiban istri, tapi suami wajib meringankan. Meringankan itu bisa dengan langsung turun tangan membantu, bisa dengan meringankan fasilitas, kasih mesin cuci, kasih kompor gas yang paling modern, dipermudah lah. Nah, minimal bantu doa. Loh iya kan boleh minimal. Atau misalnya masih punya anak kecil, ya suami yang ngasih anak, istri yang nyuci kan gitu. Jangan sambil gendong anak sambil nyuci, suaminya ongkang-ongkang main HP. Ya kalian gitu mau lempar pakai sabun cuci. Kan itu kewajiban istri, betul itu kewajiban istri, tapi suami wajib membantu meringankan. Kalau nggak bisa membantu sendiri, berarti kasih pembantu. Yang bayar suami. Tapi ingat para istri, pembantu itu sifatnya hanya membantu yang tidak tertangani, bukan semua diambil alih pembantu. Kalau diambil alih semuanya bukan pembantu, pengganti. Ganti aja istrinya. Itu namanya ganti istrinya. Kalau namanya pembantu itu, istri tetap menjalankan sebatas kemampuannya, yang tidak tertangani dibantu sama pembantu. Terutama kewajiban-kewajiban yang langsung melayani suami itu tidak boleh dikerjakan pembantu. Kayak merapikan tempat tidur, Kopi. nyuci katakanlah pakaian dalam suami atau masak untuk suami, itu harus sama istri. Jadi yang namanya pembantu bisa ngerjakan apa sih? Ya halaman kan, ngepel gitu ya. Kemudian masak untuk semua, tidak untuk khusus suami, atau tidak membersihkan kamar-kamar yang bukan kamar pribadi. Kayak gitu yang banyak tidak tertangani oleh istri yang bukan pribadi. Karena sifatnya pembantu ya membantu. Berarti membantu yang tidak tertangani.
Jadi kadang-kadang ada istrinya jadi bos, nyuruh-nyuruh pembantu dikerjakan semua. Itu namanya pengganti. Oh berarti makanya sekalian ganti. Berarti apa? Karena jadi gini, Rasul pernah bilang begini, wahai Ali, kewajiban engkau urusan di luar rumah. Wahai Fatimah, kewajiban engkau urusan di dalam rumah. Suatu saat Fatimah ngeluh sama Rasul, ya Rasul, aku berat menjaga rumah, menggandung gandum sampai tanganku merah-merah. Rasul, tolong aku minta pembantu. Sama Rasul nggak dikasih. Sabarlah Fatimah. Itu menunjukkan kewajiban. Nah, tapi Ali yang meringankan apa? Misalnya nimbahin airnya. Iya sama. Iya. Jadi yang kira-kira tidak tertangani istri dan itu butuh Tenaga. berarti kalau dalam konteks ini suami wajib menyediakan pumpnya. Berarti kan? Kalau belum ada pump ya nimba berarti nyiapin airnya. Wajib nyiapin kompornya, wajib nyiapin mesin cucinya, wajib nyiapin sabunnya gitu. Sabunnya maksudnya tidak harus sabun berarti biayanya. Jadi istri itu ringan. Tapi itu kewajiban. Itu disebut dengan robatul bait. Termasuk menata rumah segala macam itu kerapian itu kewajiban istri. Nah, suami biayanya lah. Langsung ngebantu. Yang berat-berat urusan suami, genteng bocor, kemudian nyuci karpet, Pasang gas. Kalau pasang gas ya sebenarnya nggak berat, kadang-kadang istrinya nggak berani ekstrim. Kalau gasnya meledak itu urusan suami. Ya, maksudnya harus segera ditangani. Jadi kerjasama. Tapi secara hukum asalnya semua yang di rumah itu kewajiban istri. Karena suami itu kewajibannya harus keluar juga gitu kalau. Maka termasuk sebenarnya ngurus anak, ngedidik anak itu secara langsungnya istri. Tapi suami jadi kepala sekolahnya. Dia yang merancang visi misi kurikulum, termasuk dia yang memastikan gurunya berkualitas, maka diisi gurunya dikasih pengajian, memastikan gizinya cukup, saran prasarana cukup. Istilah dia butuh dana untuk menafkahi dan menyediakan saran prasarana pendidikan di rumah. Dan dia juga harus hadir di kepala sekolah itu, jangan keluar terus. Coba kalau kepala sekolah terus keluar terus kalau ada masalah. Dan kepala sekolah tugasnya bukan nyari dana doang. Yang paling penting apa? Merumuskan visi misi sekolah dan memastikan KBM berjalan. Kalau gurunya sakit, halangan atau keteteran, turun tangan, ikut bantu. Maka suami harus hadir. Saya sering katakan kalau suami cuma urusannya nyari nafkah itu bukan suami, itu donatur. Nah nanti suami istri itu ketika mereka berinteraksi ada dua hubungan interaksi. Pertama sebagai suhbah, sebagai sahabat. Suhbah persahabatan. Disinilah suami istri sejajar, bercanda, saling menggoda, kejar-kejaran gitu ya. Kalau kayak Nabi kan balap lari. Nah, antum di rumah coba ada kasih balap karung gitu. Balap tidur. Kejar-kejaran di antara pohon. Nah, dan Nabi pernah menggoda misalnya ketika istrinya bikin adonan, dicolek adonannya, colek ke pipi istrinya. Dibalas ke istrinya. Loh, Rasul itu romantis loh. Padahal dia kepala negara segitu. Wah, antum baru ketua RT aja merasa berubah di situ. Jadi di sini sisi apa? Seperti orang sahabat. Gimana sih sahabat itu? Saling apa? Sahabat itu gimana? Tahu luar dalam ya kan? Saling percaya, bercanda, saling mendukung, saling mengisi. Dalam konteks suhbah sejajar. Diajak makan gitu, jangan makan di rumah terus. Sabana. Kali-kali lah. Sekali-kali, misalnya hari Senin ke rumah makan Padang, Selasa ke rumah makan Sunda, Rabu sekali-sekali aja. Sekali setiap hari. Makan di luar, bawa bekal. Ya kan ini juga variasi kan. Tapi hukum asalnya sebenarnya itu masak di rumah yang terbaik. Tapi kan sekali-kali istrinya ingin makan di luar aja. Berarti Nggak usah yang mahal. bawa bekal tuh. Makanya di luar. Kalau saya yang mahal paling ya kan pecel lele, yang penting kebersamaan. Nah cuman kadang-kadang nih ibu-ibu ini sebenarnya bikin malu kadang-kadang kalau diajak makan keluar itu. Bawa bekal nasi dari rumah. Nggak bungkus tuh. McD. Suka bawa bekal nasi dari rumah kan kita mau ke rumah makan. Jadi kalau udah keluar mau udah di luar aja, di rumah mau dimakan di rumah gitu.
Nah itu untuk rekreasi, jalan bareng. Nah dalam posisi suhbah, suami itu seperti dua orang sahabat, ya. Tapi ada sisi lain, sisi qawam. Ar-rijalu qawwamun. Dalam posisi ini suami diberikan oleh Allah satu tingkat kedudukan untuk menjadi pemimpin. Bukan penguasa tapi pemimpin dalam arti pengayom, penanggung jawab, ya, dan dia diberi hak memberikan sanksi kalau istrinya melanggar syariat. Tadi, tapi sanksinya kan pertama syar'i, ini urutan, nasihat dulu. Kalau nggak taat bisa tempat tidur, nggak taat juga pukul dengan pukulan yang tidak melukai. Nggak dikasih kuota. Pokoknya hukuman yang membuat sadar. Nah, kalau suami istri suhbah dijalankan, artinya dalam posisi ini berarti istri wajib menghormati kedudukan suami dalam posisi qawam. Nah, disitulah pentingnya menghargai suami, ya, santun kepada suami, karena dia juga punya ego yang tinggi suami itu. Kedudukannya sebagai qawam harus dihargai. Pemimpin lah ya, walaupun bukan pemimpin dalam arti penguasa. Jadi jangan semua urusan dibikin persahabatan. Ada sisi persahabatannya, tapi ada sisi kepemimpinan. Terus kenapa suami yang jadi pemimpin? Ya karena Allah sendiri yang menentukan. Ini bukan masalahnya keinginan kita. Termasuk kewajiban mencari nafkah. Nah kalau ini berjalan, baru muncul sakinah. Berarti sakinah itu buah dari dijalankannya kewajiban suami ke istri, kewajiban istri ke suami, baik yang kategori suhbah maupun yang qawam. Muncullah sakinah. Ini anak pertama namanya sakinah. Kedua qawam. Gitu ya. Ini supaya urut dulu nih. Karena yang pertama udah nih, makan minum udah tadi, yang ala toib belum ya? Nah, coba diperbaiki. Muamalahnya yang pertama dari rumah tangga. Nanti kita belajar ke sosial, ya. Kalau di antara suami istri ada mertua Ya. Yang ideal adalah mandiri, tidak dengan orang tua, tidak dengan mertua, tidak dengan adik, tidak dengan kakak. Walaupun ngontrak. Betul. Memang harus begitu. Walaupun kontraknya misalnya tipe 72 nikah, nggak apa-apa. Nggak, maksudnya satu. Saya dulu begitu punya prinsip, saya bilang kalau saya nikah saya nggak mau dengan orang tua, nggak mau dengan mertua, walaupun orang tua mertua pada baik. Saya nggak mau tinggal di tempat saya ada kakak, adik, keponakan, siapapun enggak. Qawam. Supaya saya leluasa menjalankan qawam, menjalankan suhbah. Coba kalau ada mertua mau mesra-mesraan, mau marah ada mertua, mau masak sedikit, Nggak bisa protes. Iya kan? Banyak, punya uang. Kita nggak bisa mengimplementasikan kehidupan rumah tangga yang normal kalau ada orang lain. Kan di antara suhbah itu harus bermesra-mesraan, berromantis-romantisan. Coba kalau ada orang tua mertua, bisa nggak? Enggak. Maka nggak terwujud kan suhbah. Maka lebih baik sendiri walaupun kontrak cuma satu kamar ibaratnya. Jadi yang rumah 4L itu. 4L. Dulu lagi. Situ ketemunya dia lagi. Karena cuma segitu-gitunya. Itu lebih baik. Supaya kita ada kerinduan ingin silaturahim ke orang tua. Itu jangan lupa juga, jangan keasikan sendiri terus nggak silaturahim. Maksudnya biar ada kewajiban silaturahim. Kalau orang tuanya di situ kan jadi susah. Ya. Mertuanya kaya gimana? Gimana orang tuanya? Warisannya banyak, Pak. Ya nggak ada urusan. Ada kontrakan, Nggak kesulitan keuangan. ada material. Tapi menjaga warisan. Tetap wajib, bukan ya, tetap harus misah. Orang tuanya kaya, misalnya teman tuanya kaya, kan itu bukan punya kita. Tapi anaknya satu, Ustaz. Susah ngelepasnya. Itu juga bukan punya anaknya. Kecuali kalau sudah meninggal jadi warisan. Itu kan juga warisan istri kita, bukan warisan kita. Karena yang mengajarkan kan nafkah itu yang pertama kan nafkah primer ya, sandang, pangan, papan. Itu kewajiban. Wah. Tapi nanti akan terasa lah ya.
bahwa ketika kita tidak mandiri itu banyak hukum-hukum yang tidak bisa dilaksanakan. Astagfirullah. Coba kalau ada orang tua kita di rumah, kita mau jadi kawam, ada kawam yang lain. Iya. Lebih tinggi. Iya kan, lebih tinggi. Keuangannya. Mau suhbah malu. Akhirnya diam-diam dan seterusnya lah ya. Nah, pergaulan suami istri bagus ucapan, perbuatan dan sikapnya. Nih, suami terhadap istri juga harus ucapannya baik gitu ya. Panggilan sayang, ini dalilnya adalah ya, dengan panggilan yang baik juga. Kan katanya Rasul manggil istrinya apa? Ya, yang beb juga ya, apalah terserah lah. Ya, tapi panggilan yang istri suka dipanggil itu. Dulu Siti Aisyah tuh kalau dipanggil ya Humairo, seneng dia. Karena si Aisyah tuh kalau kena panas memerah pipinya. Rasul senang, gemes, Aisyah senang dipanggil itu. Maka kalau dipanggil pesek, kalau dia senang panggil pesek. Kalau emang dia senang dipanggil itu bisa. Tapi jangan kemudian saat saya ingin nyontoh Rasul, ya pakai bahasa Arab. Apa mahal isinya? Ya Hajar Aswad. Ada istilah hitam. Ya jangan juga. Tentang bahasa Arab. Jadi baik ucapannya ya. Nah, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan perlakukanlah mereka dengan perlakuan yang baik. Ini apa? Thayyibu aqwalakum lahunna. Perbaiki ucapan kalian kepada mereka para istri. Wa hasinu af'alakum. Baguskan perbuatan kalian kepada mereka. Wa itukum bihasbi qudratikum, dan persiapkan sesuai dengan kemampuan kalian, kama tuhibbu dzalika minha. Sebagaimana engkau juga suka istri engkau melakukan hal yang sama. Omongannya baik, sikapnya baik, kan gitu. Ini indah Islam itu sebenarnya. Karena dua orang sahabat yang akrab. Faf'al anta biha mislaha. Lakukan oleh engkau seperti yang istri engkau lakukan kepada engkau. Makanya kalau suami makan enak di luar, bawa ke rumah makanan yang sama. Jangan enak sendirian. Makanlah olehmu yang dimakan oleh istrimu. Jangan kita pakai nasi padang istri di rumah, kerupuk misalnya. Jika tidak menyukai sesuatu dari istrinya tentang sifat-sifat karakter yang mungkin belum bisa dirubah, bersabar, menahan diri, berharap kebaikan yang banyak, tidak membalas, sambil terus diperbaiki. Kadang-kadang kan itu karakter bawaan dari rumahnya ya. Mungkin manja, mungkin penakut, mungkin cerewet, males. Kata Rasul, janganlah seseorang mukmin membenci seorang mukminah jika ia tidak menyukai salah satu akhlaknya, hendaklah ia menyayangi akhlak yang lainnya. Pasti ada yang baiknya lah, mungkin buruk semuanya. Yang buruknya perbaiki. Janganlah kalian menjadi setengah-setengah. Jangan jadi orang setengah-setengah. Apa itu? Kalau mereka berbuat baik, kalian berbuat baik. Tapi kalau mereka berbuat zalim, maka kita berbuat zalim juga. Itu nggak benar. Tapi teguhkan hatimu. Jika mereka berbuat baik, tetap berbuat baik. Jika mereka berbuat buruk, tetaplah berbuat baik. Yang susah. Kalau orang berbuat baik, kita berbuat baik, ya wajar nggak balas kebaikan. Tapi orang berbuat tidak baik, kita berbuat baik. Nah itu yang luar biasa. Susah? Susah. Ya, pokoknya surganya mahal. Nih Rasul lihat, berinteraksi secara intens. Rasul itu senantiasa ngobrol dengan istrinya. Penuh canda. Rasul bercanda dengan istrinya. Seperti kasus tepung Aisyah dan Saudah tadi itu, yang bikin adonan colekan. Colek lagi sama istrinya, tawa bareng. Rasul bersahabat penuh keakraban, balap lari dengan Aisyah. Sekali Rasul kalah, sekali Rasul menang. Kata Aisyah, aku dulu menang karena aku dulu masih kurus. Sekarang aku kalah karena aku sudah berdaging. Mabar kalau gitu. Tidak menjadikan istri cemberut. Nah, kalau cemberut jadi cari-cari biar nggak cemberut. Kasih dompet misalnya. Kasih dompetnya aja. Lemah lembut dalam tutur kata dan panggilan. Jangan lemah gemulai. Lemah lembut. Termasuk tadi panggilan yang disukai. Terserah. Ya yang beb apa?
Tapi itu kesepakatan bersama. Cuma saya tidak menganjurkan suami istri manggil papa mama manggil umi abi. Itu keliru sebenarnya. Karena dia bukan mama kita, bukan umi kita. Itu kan uminya anak-anak kita. Dulu maksudnya adalah kalau ada anak-anak, pak, supaya anaknya manggil bapak. Kalau nggak ada anaknya panggil mas biasanya, mas atau kak. Ini anaknya nggak ada atau belum punya anak, panggilnya papa mama. Papa mamanya siapa? Karena kalau ada anak betul, pak supaya anaknya nggak ikutan. Kalau mas dia manggil mas juga nanti ke bapak. Iya. Kan? Kalau ada anaknya panggil papa maksudnya papanya ini. Tunggu papa gitu. Karena itu bukan papa kita. Tapi panggilan yang disenangi keduanya. Kalau dia senang dipanggil endut, panggil endut. Kalau ada kan orang itu yang dipanggil dia malah senang dengan itu ya. Tapi kalau itu rasa dia menghina, nggak boleh dipanggil itu. Dia merasa sakit hati kalau dipanggil itu. Tidak bertingkah keji dan kasar. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap istrinya dan aku adalah yang terbaik di antara kalian perilaku terhadap istrinya. Jadi nggak ada dalam Islam KDRT itu. Ya kan? Kekerasan dalam rumah tangga itu nggak ada. Lemah lembut, termasuk bicara, ada tangan segala macam dan seterusnya lah. Ini contoh kewajiban suami kepada istri. Ya. Nah, itilah kita coba. Yang istri nanti kita bahas lebih detail. Nah, sekarang suami ke istri, sekarang suami istri. Kalau tadi suami ke istri, sekarang suami. Saling membantu tingkatkan iman dan takwa, saling mengingatkan. Ayo sholat. Mas, saya sholat, mau sholat apa mau disolatkan? Diingatkan. Ya, adalah seorang di antara kalian mengambil hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, dan istri yang beriman yang menolong suaminya untuk menggapai akhirat. Pak, hati-hati ya di tempat kerja, jangan tergoda yang haram. Aku sih lebih siap Papa bawa uang yang banyak tapi halal daripada sedikit tapi haram. Nggak ekstrimnya lebih baik sedikit tapi halal daripada banyak tapi haram. Karena aku nggak kuat kalau harus masuk neraka. Iya, diingatkan. Saling menguatkan agama dan ibadah. Seterusnya lah, ya ini sama. Tidak saling membuka rahasia, tidak saling menyebarkan rahasia keluar, apalagi dengan tetangga. Bu, suami kok begini, kok kita senasib ya. Jadi rugi. Tutup aja rahasia suami istri, tutup hanya mereka yang tahu. Dan masa lalu nggak usah diungkit-ungkit, karena pernikahan itu dari titik nol yang lalu dihapus, memperbaiki bersama ke depan. Kalau suami istri nggak boleh ada rahasia, ya. Harus dibuka supaya dulu jadi nggak ada kecurigaan. Termasuk nggak usah ada password rahasia, password HP, password ATM. Karena kalau terjadi sesuatu dengan kita, istri nggak bisa buka. Istri juga begitu. Kalau di HP itu ada password rahasia, nanti istri curiga nih, apa nih? Terbuka aja. Istri saya kadang pakai handphone saya, gitu ya. Ya nggak masalah. Saya juga kadang pakai. Karena nggak ada kecurigaan dan nggak ada hal yang berbeda. Karena masing-masing menjaga diri. Karena perlu. Istri juga wajib mempercayai suami. So, kalau dicurigai terus, di luar juga dia pengennya jadi nggak pengen pulang. Sama istri juga kalau dicurigai terus kesel. Saling tidak saling membenci. Nah, tadi pokoknya kalau ada yang tidak sukai perilaku lain yang pasti lebih baik yang kita sukai. Dan seterusnya ya, seterusnya. Ini satu gambaran. Nah berarti itu kehidupan muamalah yang rumah tangga, keluarga. Nanti belum lagi muamalah yang ke masyarakat, ke negara. Ini harus kita pahami supaya itu menjadi konsekuensi dari asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang ditaati kecuali Allah. Cara taatnya Ikutin cara tadi. Rasulullah. Siapa yang bawanya? Utusan. Rasulullah. Maka ini harus dua-duanya.
Maka kalau dibahasakan dengan bahasa yang lebih sederhana, ya Allah, aku tidak akan taat kecuali kepada Engkau, dan aku hanya akan taat kepadamu hanya dengan cara yang dibawa oleh utusanmu, nggak mau cara yang lain. Masya Allah. Itu kalau bahasa sederhananya syahadat. Berarti nggak boleh tuh ngambil demokrasi, ngambil apa berarti itu nggak dibawa Rasul, kecuali itu dibawa Rasul, wajib kita ambil. Gitu ya? Itu namanya akidah sia-sia, akidah yang terimplementasikan dalam kehidupan saya, dalam tatanan kehidupan rakyat dan masyarakat, bukan hanya urusan individu. Baik, yang para laki-laki sudah paham tadi?